Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatihari Putra ingin mempresentasikan tentang sistem informasi monitoring pengembangan software berbasis web yang menjadi salah satu pacuan dari tugas satu saya dengan dari tugas satu saya di mata kuliah metodologi penelitian. Latar belakangnya pada era teknologi informasi pada saat ini persaingan dalam dunia teknologi dan informasi sangat pesat. Hal ini membuat banyak perusahaan telah mengganti sistem kerja yang berawal manual menjadi sistem yang sudah dikomputerisasi oleh software. Menurut Widayati, pada tahun 2008 menjelaskan bahwa monitoring adalah untuk mengenali dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi akibat adanya sebuah tindakan yaitu mengenali apakah pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana tindakan dan apabila terjadi peningkatan dengan adanya tindakan. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak atau software yaitu PT KCP IT yang banyak menangani beberapa macam proyek pengembangan perangkat lunak seperti mobile application, manajemen SDM, dan e-commerce. PT KCP IT juga masih bersifat lisan atau dokumen berupa sketsa kasar, sehingga pembagian tugas tidak terpetakan dengan baik. Tidak terpetakannya dengan bagian tugas dari programmer ya dengan jelas membuat programmer bisa saja mengerjakan lebih dari satu proyek pengembangan perangkat lunak. Lanjut ke studi literatur. Beberapa penelitian terdahulu yang sudah mengusung tema sistem informasi monitoring adalah penelitian yang dikemukakan oleh Hendini pada tahun 2016. Salah satu mahasiswa BSI Pontianak yang berjudul Pemodelan UML, Sistem Informasi Monitoring Penjualan dan Stok Barang. Studi kasus Distro Zeza Pontianak. Distro Zeza merupakan salah satu pelaku bisnis yang sudah memiliki banyak cabang di Kalimantan Barat. Semakin banyaknya cabang yang dimiliki oleh Distro Zeza, semakin kompleks juga yang memantau stok barang, transaksi penjualan dari setiap cabangnya, serta menentukan barang harga jual, barang yang terjadi di setiap masing-masing cabang distro Zeze yang dimiliki oleh distro Zeza. Untuk selanjutnya yang mengusung dengan tema hal yang sama, sistem informasi dikemukakan oleh Mujahidin pada tahun 2010 yang berjudul Rancang Sistem Informasi Monitoring Perkembangan Proyek Berbasis Web. Studi kasus di Dinas Bina Marga dan Pemantusan. Dinas Bina Marga dan Pemantusan atau BIMATUS mempunyai tugas yang berhubungan dengan peningkatan yang pemeliharaan transportasi, khususnya jalan dan jembatan. Setiap proyek yang dihandle oleh Dinas BIMATUS memang mempunyai data rencana pekerjaan, yang dimana data awal tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur pengembangan proyek sehingga informasi perkembangannya proyek merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah proyek itu berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Kita memasuki sebuah pembahasan. Sistem monitoring perangkat lunak dapat menjadi sebuah solusi dalam melihat perkembangan kemajuan sebuah proyek yang dijalankan pada tahap tersebut meliputi sebagai hal berikut. Ini ada use case diagram. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram sendiri dapat digunakan untuk menggambarkan suatu interaksi antara aktor dan use case pada sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan. Ini ada contoh gambar dari use case diagram. Yang kedua itu ada diagram activity. Diagram activity itu berfokus pada aktivitas yang terjadi dalam suatu proses tunggal. Dengan kata lain, diagram ini menunjukkan bagaimana aktivitas tersebut bergantung satu sama lain. Ini ada contoh dari activity diagram. Yang ketiga itu ada komponen diagram. Komponen diagram dapat menggambarkan struktur data hubungan antara komponen perangkat lunak, bisa termasuk ketergantungan atau dependensi diantaranya. Ini ada gambar dari komponen diagram. Bisa kita lihat.
Yang keempat ada deployment diagram. Deployment diagram memberikan suatu gambaran bagaimana sistem secara fisik yang terlihat menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian hardware. Kita langsung masuk database. Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer yang digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan di dalam basis data yang untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Untuk pembuatan database dan tabel sendiri menggunakan MySQL. Ini ada contoh-contoh atau gambar-gambar dari entry relationship diagram sistem monitoring pengembangan software dan logical record software. Nah, ini hasil dari implementasi rancangan sistem dari program yang dibangun. Liputi yaitu yang pertama ada halaman login. Di sini kita bisa lihat contoh halaman login. Pengguna dapat menggunakan sistem informasi monitoring setelah melakukan halaman login tersebut. Nih, ada contoh halaman login. Ada tampilan project. Setelah pengguna melakukan login, sistem analis dan programmer dapat masuk ke menu project. Di dalamnya berisi informasi project yang sedang berjalan atau yang sedang dikerjakan. Ada tampilannya. Di sini ada tampilan tambah project. Sistem analisis dapat mengisi detail project mulai dari tanggal mulai pekerjaan, tanggung jawab project, deadline, sampai modul yang harus dikerjakan oleh programmer. Ini contoh tampilannya. Setelah menambahkan data project sistem analis, dan programmer dapat mengakses halaman detail project yang diberisikan tentang informasi tentang project tersebut. Ini ada gambarnya tentang tampilan detail-detail apa saja. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi monitoring pengembangan perangkat lunak dapat membantu mendokumentasikan proyek dengan baik sehingga dapat dipantau secara real time oleh sistem analis dan membuat sebuah kemajuan pengerjaan proyek dapat dilihat sebagai bahan acuan untuk diambil sebuah keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Fatri Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.